Oke, sekarang kita masuk bab selanjutnya, yaitu elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Nah, di sebab ini kita akan belajar mengenai 3 hal, yaitu elastisitas, pegas, dan gerak harmonik sederhana. Nah, kita mulai dulu dari namanya elastisitas. Apa itu elastisitas? Nah, elastisitas ini adalah melambangkan kekakuan atau kelenturan suatu benda. Ya, misal kita punya di sini 3 benda ya, panjangnya sama semua, yaitu misalnya panjangnya L, ya kan? Panjangnya sama L, panjangnya sama dia L. Yang ini terbuat dari aluminium, yang ini terbuat dari besi, yang ini terbuat dari karet. Kalau masing-masing kita kasih gaya yang sama, kita tarik. Ya, misal kita kasih gaya sama F. Ya, masukin aja misalnya F 100 Newton, F 100 Newton, F 100 Newton. Nah, mana yang melarnya paling panjang? Ya, karet ya, benar. Nah, karet ini melarnya lebih panjang, ya, yang paling panjang. Kemudian yang berikutnya panjang adalah aluminium, dan yang terakhir adalah besi ya. Jadi besi yang melarnya paling sedikit. Kenapa bisa beda-beda gini? Karena padahal F-nya sama, kemudian panjang awalnya sama, ya karena setiap benda ini memiliki kekakuan masing-masing yang kita sebut dengan modulus Young, ya, atau elastisitas, ya, lambangnya adalah E. Nah, E ini adalah besarnya beda setiap material. Ya, jadi karet punya sendiri, nilainya berapa, Fe punya sendiri, aluminium punya sendiri. Semakin besar E-nya, maka dia semakin kaku. Nah, berarti di sini yang paling besar siapa? Yang paling besar E-nya adalah si Fe, kemudian adalah aluminium, dan yang paling kecil E-nya adalah, atau gini, nah, E itu besar banget, yang Fe itu besar banget, Al kemudian lebih kecil, dan E yang karet ini yang lebih kecil. Nah, E itu dideskripsikan sebagai sigma per rumus 1 ya. Apa ini sigma? Ini adalah tegangan per regangan. Nah, satuan E apa? Satuannya E adalah Newton per meter persegi. Yang satuan dari E adalah Newton per meter persegi. Ini nilainya tinggi ya, biasanya 3 kali 10 pangkat 8 atau kali 10 pangkat 6 gitu ya. Jadi kisaran nilai E adalah 10 pangkat gitu ya. Nah, sekarang kita perdetil lagi. E sama dengan sigma per E. Apa yang dimaksud sigma? Ya, ini sigma namanya ya. Tegangan. Nah, ini ya, kalau misalnya kita punya karet, ya kan? Kemudian kita tarik. Nah, maka dia nanti akan panjang, ya kan? Bertambah panjang. Nah, karet kalau kita tarik biasanya tegang kan? Kencang kan? Dibanding karet kendur, kemudian kita kasih tarik kiri kanan, maka akan kencang ya. Nah, itulah yang namanya tegangan ya. Tegangan dideskripsikan sebagai F per A, di mana F-nya adalah gaya per luas penampang. Ingat ya, luas penampang. Luas penampang itu apa? A, kalau penampangnya kawat berarti VR kuadrat. Artinya adalah jari-jari. Ya. Ini adalah untuk tegangan. Kemudian yang selanjutnya adalah, satuan tegangan apa? Satuannya berarti Newton per meter persegi. Ya, ini adalah tegangan. Nah, selanjutnya adalah regangan. Regangan adalah delta L per L0. Pertambahan panjang per panjang awal. Misal kita punya panjang awalnya segini. Ya. Nah, kemudian ditarik sehingga panjangnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, maka di sini ada delta L, di sini ada L0 gitu ya. Nah, ini setelah ditarik, nah dia jadi begini ya. Nah, regangan adalah
nilai delta L pertambahan panjangnya dibagi panjang awal. Ya, jadi kalau misalnya kita punya 10, kemudian ditarik menjadi 13, ya. Nah, ini berarti regangannya berapa? 13 kurangin 10 per 10 sama dengan 3 per 10 gitu ya. Jadi itu adalah pertambahan panjang per panjang awal. Nah, udah berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, rumus ini nanti suka diputar-putar ya. Suka diputar-putar. Ini kita kasih judul nih biar nggak bingung. Regangan ya. Jadi ada modulus Young, ada tegangan, ada regangan. Persamaan modulus Young, persamaan tegangan, persamaan regangan. Nah, coba kalau kita susun ulang, E sama dengan sigma per E. E sama dengan sigma apa? F per A. E-nya delta L per L0. Nah, ini nanti bisa diputar-putar. Misalnya jadi begini. E dikali delta L per L0 sama dengan F per A. Ya kan? Nah, nanti bisa kita mau cari delta L-nya atau mau dicari F-nya, ya bisa diputar-putar gitu ya. Jadi, nggak usah bingung, tinggal masukin aja, substitusikan ke rumus yang satu, ke rumus yang lainnya. Oke, habis ini kita nanti latihan penggunaan persamaan 1, 2, dan 3 ini.